처음에 우리가 찬스에서 넣었으면 훨씬 더 많은 골을 우리가 가져가면서 쉽게 경기 가져가지 않았겠나. 그만큼 우리 선수들이 잘했다고 저는 표현하고 싶습니다. A great football country like Indonesia is absolutely unique himself with his government, with of course. Ada pemain kita, ya bilang begini, stay out atau saya yang out. Ada gitu, Pak. Ada yang begitu, Pak. Kita ketemu Mes Hilgers, harganya satu Mes Hilgers sama dengan 3 pemain, 3 total pemain Asia Tenggara. Ini levelnya beda lagi. Nggak dipanggil, market value-nya masih gede nih, dia berani kayak gitu. Dulu dia merasa market value paling besar. Yang dulu. Ini yang kakak Saya berani bilang, coba sebutkan satu langkah dari Pak Erick Thohir yang Anda lihat selama 2 tahun ini yang salah. Yes, mantap! Keputusan sangat tepat dan sangat bersejarah baru saja diumumkan FIFA. FIFA, temukan kejanggalan saat pertandingan Irak versus Indonesia. Yes, mantap! Keputusan sangat tepat dan sangat bersejarah baru saja diumumkan FIFA. FIFA, temukan kejanggalan saat pertandingan Irak versus Indonesia beberapa waktu lalu. Rekaman VAR dibuka dan dipublikasikan. Hasilnya sangat mengejutkan. Indonesia dinyatakan masih bisa lolos Piala Dunia 2026. Protes PSSI akhirnya dikabulkan FIFA. Timnas Indonesia main lagi hari Sabtu. Publik dibikin terkejut dan tak percaya. Harapan ke Piala Dunia masih ada. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, kegagalan timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026 bukan hanya meninggalkan luka bagi para pemain dan pendukung, tapi juga menimbulkan kekecewaan mendalam dari internal tim. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, meluapkan kekecewaan setelah pelatih Patrick Kluivert memilih tidak menghampiri supporter seusai kekalahan kontra Irak di Jeddah. Kekalahan 0-1 dari Irak di Stadion King Abdullah Jeddah menjadi akhir dari mimpi timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Seusai peluit panjang, para pemain dan Sumarji menghampiri supporter di tribun menyampaikan terima kasih sekaligus permintaan maaf. Namun ada pemandangan ganjil. Patrick Kluivert dan para asistennya dari Belanda tetap duduk di bangku cadangan, tak bergeming sedikit pun. Sumarji mengaku awalnya tidak menyadari absennya sang pelatih di momen emosional itu. Ini yang membuat saya kecewa berat, ujarnya. Ia mengira Kluivert akan bergabung dengan para pemain seperti biasanya. Namun hingga akhir, pelatih berusia 49 tahun itu tak juga muncul, menimbulkan tanda tanya besar di kalangan ofisial maupun supporter. Seperti kita semua ketahui, kondisi sepak bola Indonesia saat ini semakin panas dan bergulir liar. Sementara itu, baru-baru ini diberitakan, geger di ruang ganti, Andre Rosiade bongkar sosok pemain yang ultimatum Shin Tae-yong, STY out atau saya yang out. Setelah kegagalan timnas Indonesia meraih tiket Piala Dunia 2026, drama pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia ternyata menyimpan kisah mengejutkan. Andre Rosiade, penasehat klub Semen Padang, membeberkan bahwa keputusan PSSI memecat pelatih asal Korea Selatan itu bukan semata karena hasil buruk di lapangan, melainkan dipicu oleh konflik internal usai laga kontra Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam wawancara di kanal YouTube, Andre mengungkap adanya seorang pemain bintang yang memicu gerakan untuk menyingkirkan Shin Tae-yong.
Berikut 3 faktanya yang belum pernah dibocorkan oleh media manapun. 1. Bermula dari kekalahan di Cina, emosi memuncak di ruang ganti. Kisah ini bermula dari laga antara Timnas Indonesia dan Cina di Qingdao 15 Oktober 2024. Skuad Garuda menelan kekalahan tipis 1-2. Namun ternyata hasil itu bukanlah satu-satunya masalah. Di belakang layar, suasana ruang ganti tim disebut memanas. Andre Rosiade mengungkap bahwa salah satu pemain Timnas Indonesia melontarkan ultimatum keras kepada pelatih. Salah satu penyebab STY dipecat itu kejadian di Cina, ujar Andre. Ada pemain kita bilang begini, STY out atau saya yang out. Menurut Andre, peristiwa itu disaksikan langsung oleh 2 sosok penting, Sumarji dan Dokter Timnas. Ia bahkan menantang keduanya untuk membantah kesaksiannya. Berani nggak Pak Marji bantah saya di atas Al-Quran, ucapnya. Momen panas itu menjadi titik awal dari keretakan yang disebut mulai mengguncang internal tim. 2. Pemain dengan nilai pasal tertinggi jadi biang kerok. Andre Rosiade tak menyebut nama pemain yang ia maksud, namun memberikan sejumlah petunjuk penting. Ia menyebut bahwa sosok tersebut merupakan pemain dengan nilai pasar tertinggi saat laga lawan Cina. Saat itu, market value-nya paling besar, sekarang sudah turun, ungkapnya. Ia menambahkan bahwa pemain itu kini sudah tidak lagi dipanggil memperkuat timnas di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pernyataan itu memunculkan banyak spekulasi publik, terutama di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Andre menilai tindakan PSSI yang memecat Shin Tae-yong karena tekanan dari seorang pemain adalah bentuk kegagalan dalam menjaga prinsip dasar tim nasional. Tidak ada pemain yang lebih besar dari lambang di dada. Jangan ada orang yang lebih kuat daripada timnas, tegasnya. Pemain itu harus menyesuaikan dengan maunya pelatih, bukan pelatih ikut dia. 3. Gerakan ganti Shin Tae-yong kian membesar. Andre menyebut bahwa insiden di ruang ganti itu menjadi pemicu munculnya gerakan yang lebih besar untuk mengganti Shin Tae-yong. Ia menyayangkan bahwa keputusan-keputusan besar seperti pemecatan pelatih akhirnya dipengaruhi oleh ego individu. Itu mulai pemicu gerakan-gerakan untuk mengganti STY, kata Andre. Ia mencontohkan bagaimana pemain sekelas Jordi Amat yang pernah menghadapi bintang dunia seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo tetap menunjukkan sikap profesional dan hormat kepada pelatih. Dengan nada tegas, Andre menegaskan bahwa dunia sepak bola tidak boleh dikuasai oleh pemain bintang yang belum memiliki prestasi nyata, belum punya prestasi apa-apa tapi sudah merasa besar. Ini yang bahaya bagi timnas kita, ujarnya. Tanpa menyebut nama, pernyataan Andre Rosiade ini seolah membuka lembar baru dalam polemik panjang hubungan antara PSSI, pemain, dan pelatih. Publik kini menanti apakah pengakuan ini akan direspon oleh pihak-pihak terkait atau justru menimbulkan babak baru dalam drama sepak bola nasional. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert Company yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Situasi yang diungkap Andre Rosiade ini menunjukkan sisi lain dari dinamika sepak bola nasional yang kerap tersembunyi dari publik. Jika benar ada pemain yang berani mengultimatum pelatih, hal itu menjadi sinyal bahaya tentang rapuhnya disiplin dan hierarki dalam tim nasional. Sepak bola sejatinya bukan hanya soal teknik dan strategi, tapi juga soal respek dan komitmen terhadap struktur kepemimpinan. Ketika seorang pemain merasa lebih besar dari pelatih, maka identitas tim perlahan runtuh dari dalam. Lebih lanjut, PSSI juga layak dikritik jika benar keputusan pemecatan Shin Tae-yong dipengaruhi tekanan dari individu tertentu. Federasi seharusnya berdiri di atas prinsip profesionalisme dan prestasi, bukan tunduk pada ego personal.
Dalam konteks ini, tindakan melindungi pelatih justru menjadi langkah penting untuk menjaga wibawa tim nasional. Namun di sisi lain, kisah ini juga mengingatkan bahwa hubungan pelatih dan pemain harus dibangun dengan komunikasi yang sehat. Bila ada ketegangan di ruang ganti, artinya ada celah dalam kepercayaan. Semua pihak, baik pelatih, pemain maupun pengurus federasi, perlu belajar bahwa keberhasilan sebuah tim tidak ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tapi oleh siapa yang paling siap menundukkan ego demi lambang Garuda di dada. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa setiap ujian sekeras apapun selalu membawa pelajaran berharga. Dalam sepak bola maupun kehidupan, tidak semua keputusan akan terasa adil, tapi sikap kita dalam menghadapi situasi itulah yang menentukan arah langkah berikutnya. Bagi para pemain dan pelatih, Patrick Kluivert disebut cuek usai timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia. Sumarji, saya kecewa berat. Sebelumnya, dipotretkan, kegagalan timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026 bukan hanya meninggalkan luka bagi para pemain dan pendukung, tapi juga menimbulkan kekecewaan mendalam dari internal tim. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, meluapkan kekecewaannya setelah pelatih Patrick Kluivert memilih tidak menghampiri supporter seusai kekalahan kontra Irak di Jeddah. Berikut ini 3 faktanya. 1. Aksi yang bikin kaget, Kluivert tak datangi supporter. Kekalahan 0-1 dari Irak di Stadion King Abdullah, Jeddah, Minggu 12 Oktober 2025 menjadi akhir dari mimpi timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Seusai peluit panjang, para pemain dan Sumarji menghampiri supporter di tribun, menyampaikan terima kasih sekaligus permintaan maaf. Namun ada pemandangan ganjil, Patrick Kluivert dan para asistennya dari Belanda tetap duduk di bangku cadangan, tak bergeming sedikit pun. Sumarji mengaku awalnya tidak menyadari absennya sang pelatih di momen emosional itu. Ini yang membuat saya kecewa berat, ujarnya. Ia mengira Kluivert akan bergabung dengan para pemain seperti biasanya. Namun hingga akhir, pelatih berusia 49 tahun itu tak juga muncul, menimbulkan tanda tanya besar di kalangan ofisial maupun supporter. 2. Padahal sebelumnya sempat tunjukkan respek. Yang membuat situasi ini semakin membingungkan adalah karena sebelumnya Kluivert justru sempat menunjukkan sikap respek. Setelah kekalahan 2-3 dari Arab Saudi pada laga pertama grup B, ia bersama stafnya menghampiri para supporter Indonesia dan memberikan apresiasi. Tindakan itu kala itu mendapat sambutan hangat, menumbuhkan rasa simpati di tengah kekecewaan. Namun kali ini berbeda. Seusai laga kontra Irak, Kluivert justru memilih diam di tempat. Sumarji mengaku tidak menanyakan alasan di balik keputusan itu. Cukup aneh memang karena waktu lawan Arab Saudi mereka menghampiri supporter, tapi pas lawan Irak kok tidak, ucapnya. Banyak pendukung Garuda yang menilai sikap itu tidak pantas dan menyebut Kluivert serta timnya pengecut karena tidak berani berhadapan langsung dengan fans. 3. Kekecewaan Sumarji harusnya bisa satu gerakan. Sebagai sosok yang dekat dengan para pemain dan supporter, Sumarji menilai momen menghampiri fans setelah pertandingan bukan sekedar formalitas, tetapi bentuk penghormatan atas dukungan yang tak pernah padam. Ia berharap seluruh elemen tim bisa seirama, baik di saat kemenangan maupun kekalahan. Kalau menurut saya, pergerakannya harusnya bersama-sama. Tapi anehnya kok semuanya tidak mau mendatangi supporter, ungkapnya kecewa. Ia tak menutup kemungkinan bahwa Kluivert memiliki alasan pribadi, namun menegaskan bahwa rasa hormat terhadap pendukung adalah hal mendasar dalam sepak bola. Mungkin itu hak mereka, tapi tetap saja terasa janggal, tambahnya. Lebih lanjut, kisah ini memperlihatkan bagaimana hubungan emosional antara pelatih dan supporter bisa menjadi ujian besar di tengah tekanan kompetisi. Ketika Patrick Kluivert memilih untuk tidak menghampiri para pendukung yang datang jauh-jauh mendukung timnas Indonesia, rasa kecewa pun mencuat. Dalam sepak bola, gestur kecil seperti menyapa atau sekedar mengangkat tangan ke arah tribun bisa berarti besar. Itu bentuk penghargaan terhadap mereka yang selalu percaya meski hasil tak sesuai harapan. Di sisi lain, keputusan Kluivert mungkin lahir dari situasi emosional yang sulit.
Bisa jadi ia sedang terpukul oleh hasil buruk dan memilih menenangkan diri. Namun, bagi publik yang haus akan kepedulian, sikap diam justru tampak dingin dan menjauhkan dirinya dari semangat kolektif tim. Padahal pada titik terendah seperti inilah solidaritas paling dibutuhkan. Momen ini menjadi cerminan bahwa di balik strategi dan taktik, sepak bola tetap tentang hati, tentang bagaimana pelatih, pemain, dan supporter berdiri bersama, menanggung beban dan merayakan perjuangan tanpa saling meninggalkan. Dari setiap kekecewaan, selalu ada pelajaran berharga yang bisa diambil. Kekalahan bukan akhir dari segalanya, tapi justru titik balik untuk bangkit lebih kuat. Bagi para pemain, pelatih, dan supporter, inilah saatnya menatap ke depan dengan kepala tegak. Karena sejatinya, semangat Garuda tidak diukur dari kemenangan semata, melainkan dari keberanian untuk terus berdiri saat terjatuh. Mungkin hari ini terasa pahit, tapi kegigihan dan kebersamaan yang lahir dari rasa sakit akan menjadi bahan bakar untuk perjalanan berikutnya. Sepak bola selalu memberi kesempatan kedua, dan siapa-siapa yang mau belajar dari kegagalan akan menemukan jalannya menuju kemenangan sejati. Tetap percaya, karena setiap badai pasti berlalu, dan pelangi selalu datang bagi mereka yang tak menyerah. Isu panas soal Patrick Kluivert wajib mainkan pemain lokal. Sumarji langsung buka suara, itu hoaks. Sebelumnya diberitakan, jagat sepak bola Indonesia tengah diguncang isu sensitif usai kegagalan timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Rumor beredar bahwa pelatih Patrick Kluivert diwajibkan memainkan pemain dari klub lokal oleh PSSI. Isu ini memicu perdebatan panas di kalangan supporter hingga memunculkan spekulasi adanya intervensi dalam pemilihan pemain. Namun, Kepala Badan Timnas Nasional Sumarji akhirnya angkat bicara dan menegaskan kebenarannya. Berikut ini 3 faktanya. 1. Sumarji tegaskan tak ada klausul pemain lokal. Rumor yang menyebut adanya klausul dari PSSI agar Patrick Kluivert memainkan pemain klub lokal dibantah keras oleh Sumarji. Ia menyebut kabar tersebut tidak hanya tidak benar, tetapi juga berpotensi memecah belah dukungan terhadap tim nasional. Isu itu sangat tidak benar. Pengamat yang menyebut itu hoaks karena saya ada di sana, tegas Sumarji kepada bolasport.com. Menurutnya, dalam kontrak kerja Kluivert tidak ada satupun poin yang mengatur kewajiban memainkan pemain lokal. Semua keputusan tetap berada di tangan pelatih, sesuai penilaian profesionalnya. Sumarji menilai penyebaran isu itu hanya akan memperkeruh suasana di tengah sorotan publik setelah kekalahan beruntun Indonesia dari Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. 2. Isu muncul gara-gara kegagalan timnas dan kritik supporter. Kekalahan timnas Indonesia dari Arab Saudi dengan skor 2-3 serta kekalahan tipis 0-1 dari Irak menjadi pemicu munculnya berbagai spekulasi. Dalam 2 pertandingan itu, Patrick Kluivert menurunkan sejumlah pemain dari klub lokal sejak menit pertama seperti Yakob Sayuri, Mark Klok, Ricky Kambuaya, Beckham Putra, Rizky Ridho, hingga Eliano Reinders. Sebagian pemain tampil di bawah performa sehingga muncul anggapan bahwa keputusan tersebut bukan murni taktik pelatih. Para pengamat dan supporter pun ramai bersuara di media sosial, bahkan menuding adanya tekanan dari federasi untuk menurunkan pemain lokal. Sumarji menilai tuduhan itu keliru dan menyesatkan. Ia mengingatkan publik agar tidak mudah percaya dengan berita yang belum tentu benar, terutama di tengah situasi emosional pasca kegagalan timnas. 3. Bantah isu keretakan antara Kluivert dan Alex Pastor. Tak hanya soal pemain lokal, rumor lain yang ikut mencuat adalah dugaan konflik internal antara Patrick Kluivert dan asistennya Alex Pastor. Isu ini memperkeruh keadaan dan membuat publik semakin pesimis terhadap stabilitas tim. Namun, Sumarji kembali menapisnya. Itu juga tidak hoaks, ujarnya tegas. Ia memastikan hubungan kedua pelatih asal Belanda itu tetap profesional dan berjalan baik selama di Arab Saudi. Saat ini, PSSI dikatakan tengah fokus melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja tim pelatih setelah target lolos ke Piala Dunia 2026 gagal tercapai. Evaluasi itu akan menentukan langkah ke depan apakah Kluivert akan tetap dipertahankan atau tidak. Lebih lanjut,
Situasi yang menimpa timnas Indonesia saat ini menggambarkan betapa mudahnya opini publik terbentuk ketika hasil tidak sesuai harapan. Setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026, banyak pihak mencari kambing hitam dan isu tentang klausul pemain lokal menjadi bahan yang cepat menyebar di tengah kekewaan. Padahal tanpa dasar yang jelas, rumor seperti ini hanya memperburuk keadaan dan menurunkan kepercayaan terhadap proses pembinaan tim nasional. Langkah Sumarji untuk meluruskan isu tersebut patut diapresiasi, sebab di tengah sorotan publik yang begitu tajam, kejelasan informasi menjadi hal krusial agar tidak terjadi perpecahan di antara pendukung timnas. Penting diingat bahwa keputusan teknis termasuk pemilihan pemain seharusnya tetap berada di tangan pelatih. Campur tangan yang tidak berdasar hanya akan mengganggu profesionalisme dan fokus tim. Kini, yang paling dibutuhkan bukan lagi saling menyalahkan, melainkan refleksi bersama. PSSI perlu melakukan evaluasi secara objektif, sementara publik juga perlu memberi ruang agar proses pembenahan bisa berjalan dengan tenang. Sepak bola adalah tentang kerja tim, dan itu berlaku bukan hanya di lapangan, tapi juga dalam cara kita mendukung dari luar. Kegagalan memang menyakitkan, apalagi ketika harapan sudah begitu tinggi. Namun, justru di titik inilah mental sejati diuji. Timnas Indonesia dan seluruh pendukungnya perlu melihat situasi ini bukan sebagai akhir, tetapi sebagai pijakan untuk bangkit lebih kuat. Setiap kekalahan membawa pelajaran berharga baik bagi pelatih, pemain, maupun federasi. Bangkit bukan berarti melupakan luka, tapi menjadikannya bahan bakar untuk berjuang lagi. Dukungan supporter tetap menjadi kekuatan terbesar sepak bola Indonesia. Saat badai kritik datang, justru disitulah loyalitas diuji. Percayalah, tim yang jatuh berkali-kali tapi selalu berdiri lagi suatu saat akan menjadi tim yang ditakuti di Asia. Jangan berhenti berharap karena semangat Garuda tidak akan pernah padam. Terungkap, Patrick Kluivert disebut tak pernah gelar latihan taktik di Arab Saudi. Timnas Indonesia disebut tak siap tempur. Sebelumnya diberitakan, kegagalan Timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 menyisakan luka mendalam bagi publik sepak bola tanah air. Dua kekalahan beruntun dari Arab Saudi dan Irak membuat mimpi Garuda terbang ke Amerika Serikat kandas begitu saja. Namun kini muncul tudingan mengejutkan. Patrick Kluivert disebut tidak pernah menggelar latihan simulasi taktik selama pemusatan latihan di Arab Saudi. Berikut 3 faktanya. 1. Andre Rosiade bongkar borok latihan timnas di Jeddah. Anggota DPR RI sekaligus penasehat Semen Padang FC, Andre Rosiade, mengungkapkan hal mengejutkan soal persiapan timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Dalam wawancara di Kompas Petang, Andre menyebut bahwa selama di Arab Saudi, skuad Garuda tidak pernah menjalani simulasi taktik yang seharusnya jadi bagian penting sebelum pertandingan. Menurut Andre, informasi itu didapat langsung dari orang dalam tim. Ia mengatakan, "Saya dapat informasi dari Ordal, orang dalam, bahwa selama di Arab Saudi selama round 4, tidak ada simulasi taktik yang diterapkan pelatih." Ia menambahkan bahwa dalam pengalaman melatih klub, setiap pelatih wajib menyiapkan strategi lewat simulasi sebelum menghadapi lawan, namun hal itu tidak terjadi di timnas. Andre bahkan menyebut technical meeting hanya berlangsung singkat sekitar 15 menit sebelum latihan di lapangan. Latihan di Arab itu sebatas pemanasan saja, ungkapnya dengan nada kecewa. 2. Hasil buruk di Jeddah jadi puncak kekecewaan. 2 laga penentu di Jeddah menjadi ujian berat bagi Kluivert dan timnya. Timnas Indonesia kalah 2-3 dari Arab Saudi dan takluk 0-1 dari Irak. 2 hasil itu bukan hanya menutup peluang lolos ke Piala Dunia 2026, tapi juga memperlihatkan betapa rapuhnya koordinasi di lapangan. Publik menilai para pemain tampak kebingungan dalam transisi permainan dan tidak memiliki pola serangan yang jelas.
Kondisi ini makin memperkuat tudingan bahwa latihan taktik memang tidak dijalankan dengan maksimal. Banyak pihak yang mulai meragukan kemampuan Kluivert dalam memahami karakter pemain Indonesia serta atmosfer sepak bola Asia. 3. Nasib Kluivert di ujung tanduk, PSSI diminta tegas. Pasca kegagalan tersebut, posisi Patrick Kluivert kini di ujung tanduk. Rapat Komite Eksekutif Exco PSSI disebut akan menjadi penentu apakah pelatih asal Belanda itu akan dipertahankan atau dilepas. Meski masih terikat kontrak hingga Januari 2027, tekanan dari publik dan pengamat semakin kuat. Jika Kluivert tetap dipertahankan, ia masih akan memimpin Indonesia di 2 ajang besar, Piala AFF 2026 dan Piala Asia 2027. Namun, banyak yang pesimis dengan performa tim bila tidak ada perubahan mendasar. Andre Rosiade sendiri dengan tegas berkata, "Menurut saya, Patrick ini harus dipecat." Kini semua mata tertuju pada langkah PSSI berikutnya. Akankah mereka mempertahankan nama besar Kluivert atau memilih jalan baru demi masa depan timnas Indonesia yang lebih terarah? Lebih jauh, situasi ini jelas menggambarkan betapa rapuhnya sistem persiapan timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Kritik yang disampaikan Andre Rosiade bukan sekedar emosi sesaat, melainkan sinyal kuat bahwa ada masalah mendasar dalam manajemen latihan dan strategi. Jika benar tidak ada simulasi taktik yang dijalankan, itu artinya tim bermain tanpa arah yang jelas, hanya mengandalkan kemampuan individu bukan kekuatan kolektif. Di level internasional, persiapan taktik adalah hal yang tidak bisa ditawar. Tim sebesar Indonesia yang punya target tinggi semestinya berlatih dengan sistematis, memahami gaya bermain lawan, dan memiliki rencana cadangan di setiap laga. Ketika hal itu diabaikan, hasil buruk di lapangan menjadi konsekuensi logis. Kini PSSI dihadapkan pada pilihan sulit, melanjutkan kerjasama dengan Kluivert atau mencari pelatih baru yang lebih memahami karakter sepak bola Indonesia. Apapun keputusannya, publik berharap keputusan itu bukan sekedar politis, tapi benar-benar untuk kebaikan timnas ke depan. Karena sepak bola bukan hanya soal nama besar di pinggir lapangan, tapi juga soal kerja keras, strategi, dan semangat kolektif yang ditanamkan di dalamnya. Kegagalan memang menyakitkan, apalagi ketika harapan sudah begitu tinggi. Namun justru dari titik terendah inilah kebangkitan bisa dimulai. Timnas Indonesia perlu melihat kekalahan ini bukan sebagai akhir perjalanan, melainkan pelajaran penting untuk menjadi lebih matang, baik pemain, pelatih, maupun federasi. Tidak ada tim besar yang langsung sukses tanpa jatuh. Jepang, Korea Selatan, bahkan negara-negara top Eropa pernah melalui masa-masa kelam sebelum menemukan arah yang benar. Kuncinya ada pada evaluasi dan keberanian untuk berubah. Untuk para pemain, jangan biarkan kritik mematahkan semangat. Jadikan ini bahan bakar untuk membuktikan bahwa Garuda masih bisa terbang tinggi. Dan untuk supporter, tetaplah percaya karena dukungan dari tribun dan doa dari rumah adalah kekuatan yang membuat Merah Putih tetap berkibar di setiap perjuangan. Erick Thohir tundukkan kepala di hadapan Presiden. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026. Kini, 3 faktanya terungkap. Sebelumnya diberitakan, kegagalan Timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026 meninggalkan luka mendalam di hati para penggemar sepak bola tanah air. Setelah 2 kekalahan di babak keempat kualifikasi zona Asia, langkah skuad Garuda terhenti dan sorotan pun mengarah ke Kementerian Pemuda dan Olahraga serta PSSI. Dalam rapat terbatas di Lanut Halim Perdana Kusuma, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir akhirnya meminta maaf langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Berikut 3 faktanya. 1. Erick Thohir minta maaf langsung ke Presiden Prabowo. Suasana rapat terbatas di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Selasa 14 Oktober 2025 terasa tegang. Di hadapan Presiden Prabowo yang baru saja pulang dari Mesir, Erick Thohir menyampaikan laporan sekaligus permintaan maaf atas kegagalan Timnas Indonesia menembus putaran final Piala Dunia 2026. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai rapat.
Ia mengatakan, Menteri Pemuda dan Olahraga melaporkan kepada Bapak Presiden sekaligus memohon maaf bahwa timnas kita belum berhasil untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kata-kata tersebut mencerminkan rasa tanggung jawab besar yang dipikul Erick Thohir sekaligus menjadi momen refleksi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perjalanan panjang skuad Garuda. 2. Prabowo Subianto berat hati menerima kenyataan. Presiden Prabowo Subianto disebut sangat berat hati menerima hasil pahit ini. Bagi Prabowo, sepak bola bukan sekedar olahraga, tapi juga bagian dari semangat nasionalisme dan kebanggaan bangsa. Meski kecewa, ia tetap meminta seluruh pihak untuk tidak larut dalam kegagalan dan segera fokus menatap ajang besar berikutnya seperti Piala Asia 2027 dan Olimpiade 2028. Bapak Presiden tentu secara pribadi juga merasa berat hati menerima kenyataan bahwa kita belum berhasil lolos. Tetapi sebagai kepala negara, beliau menyampaikan untuk mari kita berusaha kembali. Sikap Prabowo ini menunjukkan keseimbangan antara ketegasan seorang pemimpin dan rasa empati seorang patriot yang memahami perjuangan para pemain muda di lapangan. 3. Dua kekalahan yang mengakhiri harapan. Perjalanan timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Setelah kekalahan 2-3 dari Arab Saudi di laga pembuka, harapan masih ada. Namun, kekalahan kedua dari Irak dengan skor 0-1 di King Abdullah Sports City, Jeddah menjadi pukulan terakhir. Dengan dua hasil negatif itu, Indonesia terpuruk di dasar klasemen grup B tanpa satupun poin. Harapan untuk mencatat sejarah tampil di Piala Dunia pun sirna. Kekalahan ini bukan sekedar tentang hasil di lapangan, tapi juga tentang proses panjang yang perlu dibenahi, mulai dari manajemen, regenerasi pemain, hingga arah pembinaan sepak bola nasional. Lebih lanjut, permintaan maaf Erick Thohir kepada Presiden Prabowo Subianto menunjukkan betapa seriusnya pemerintah menanggapi kegagalan timnas Indonesia di ajang sebesar Piala Dunia. Di satu sisi, langkah itu mencerminkan tanggung jawab dan transparansi, namun di sisi lain menjadi cermin bahwa sepak bola nasional masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam hal pembinaan dan konsistensi prestasi. Kekecewaan Presiden adalah cerminan perasaan seluruh rakyat Indonesia. Harapan besar sudah terbangun ketika timnas mampu menembus babak keempat kualifikasi. Tapi, kegagalan di dua laga terakhir memperlihatkan bahwa perjuangan menuju level dunia masih panjang. Namun, sikap Prabowo yang tetap mengajak semua pihak fokus pada Piala Asia 2027 patut diapresiasi, karena semangat untuk terus berusaha jauh lebih penting daripada sekedar meratapi kekalahan. Di balik hasil pahit ini, semestinya ada refleksi besar dari federasi, pelatih, dan seluruh elemen sepak bola Indonesia. Kegagalan ini bukan akhir, tapi momen refleksi untuk membangun kembali fondasi yang lebih kuat agar suatu hari nanti Garuda benar-benar bisa terbang di panggung dunia, bukan sekedar bermimpi. Kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 memang menyakitkan, tapi justru di titik terendah ini semangat sejati diuji. Setiap kekalahan adalah guru yang keras, namun darinya lahir kekuatan baru. Para pemain telah berjuang, pelatih sudah berusaha, dan dukungan supporter tak pernah padam. Semua itu menjadi modal berharga untuk bangkit lebih kuat. Ingat, perjalanan menuju puncak tidak pernah mudah. Bahkan tim besar dunia pun pernah jatuh sebelum akhirnya berdiri tegak. Garuda boleh tersungkur hari ini, tapi selama ada tekad, keyakinan, dan kerja keras, kebangkitan itu hanya soal waktu. Jangan pernah berhenti percaya, karena mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia bukan mustahil, hanya tertunda. Saatnya bangkit, belajar, dan terbang lebih tinggi.